Baik, kita lanjut ya. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Share screen lagi ya. Baik, bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya. Ya. Baik, kita lanjut. Tadi kita sudah sampai nomor 3 tentang faktor penyebab dispersi fauna. Tadi ya, kakak ulang, dispersi fauna itu adalah penyebaran fauna ya, atau faunanya ini melakukan migrasi. Nah, faktornya tadi ada 2, ada faktor yang dari dalam, faktor internal, dan faktor dari luar atau faktor eksternal. Untuk faktor eksternalnya, tadi yang pertama perubahan musim ya. Kemudian yang kedua ada perubahan habitat. Nah, perubahan habitat tadi kakak bilang, contoh misal ada fauna yang habitatnya itu di wilayah hutan hujan tropis, tetapi karena misal daerah hutan hujan tropis ini mengalami perubahan dengan adanya misal pembukaan lahan ya, terus penebangan hutan dan lain sebagainya, maka itu bisa menyebabkan fauna tersebut yang habitatnya di daerah tadi hutan hujan tropis itu bisa berpindah tempat mencari daerah baru gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada faktor geologi. Faktor geologi ini contohnya apa? Adanya pergerakan lempeng. Ya, kita tahu bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lempeng-lempeng dan lempeng itu tidak diam atau tidak statis, tetapi mengalami pergerakan. Nah, nanti karena adanya pergerakan lempeng ini bisa menyebabkan fauna yang misal darinya satu daratan karena mengalami pergerakan lempeng jadi berpindah ke wilayah lain gitu ya. Nah, begitu. Jadi intinya faktor dispersi fauna tadi ada 2. Nah, kita kembali ke nomor 3. Perubahan habitat, perubahan musim, dan juga faktor geologi. Itu merupakan apa? Nah, berarti di sini nomor 3 jawabannya adalah D, yaitu faktor eksternal penyebab dispersi fauna. Ya, bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini sedikit materi tentang dispersi fauna. Jadi dispersi fauna ini ada penyebabnya atau faktornya tadi ada 2, ada internal dan eksternal. Kemudian dalam dispersi fauna itu fauna tersebut bisa lewat beberapa sarana. Jadi ada yang sarananya air, darat, atau udara. Jadi lewat mana nih? Ada yang air, darat, dan udara. Ya, tergantung faunanya tersebut. Kemudian ada juga hambatan-hambatan dalam dispersi fauna. Ada hambatan geografis, ya contohnya apa? Adanya pegunungan yang tinggi, sehingga menyebabkan faunanya itu tidak bisa melakukan dispersi. Contohnya apa? Contoh, karena adanya pegunungan Himalaya, ya pegunungan Himalaya itu ada di perbatasan benua Asia dan juga Eropa. Jadi kalau kita lihat, kalau kita amati bahwa fauna di Eropa dan di Asia itu mengalami perbedaan gitu ya, perbedaan jenis gitu. Kenapa? Karena tadi adanya pegunungan yang tinggi yang menghalangi fauna tersebut jadi berpindah atau melakukan dispersi. Sehingga fauna di Eropa dan di Asia itu berbeda. Kemudian yang kedua bisa juga karena adanya gurun yang luas, sehingga menyebabkan faunanya tadi tidak bisa melakukan dispersi. Atau bisa juga karena adanya laut ataupun samudra yang luas juga. Oke, jadi itu hambatan geografis. Yang kedua, ada juga hambatan edafik. Kalau hambatan edafik ini berkaitan dengan faktor tanah. Dan yang ketiga, ada hambatan biologis, yaitu contohnya ancaman predator. Ya, jadi ini adalah dispersi fauna, tadi ada penyebab, sarana, dan juga hambatannya. Nah, sedikit materi tentang klasifikasi atau pembagian fauna di dunia atau zoogeografi dunia. Jadi untuk fauna di dunia itu terbagi menjadi 6 wilayah ya. Bisa kita lihat. Yang pertama di sini untuk yang berwarna ungu ya.
Di situ ada fauna neartik. Jadi fauna neartik itu mendiami wilayah Amerika bagian utara. Kemudian ada juga fauna neotropikal, yaitu wilayah Amerika bagian selatan. Kemudian paleartik yang berwarna hijau itu mendiami wilayah Eropa, dan Etiopian atau disebut juga Afrotropik itu mendiami wilayah Afrika. Oriental itu Asia, dan Australian itu benua Australia. Ya, jadi ada 6 fauna di dunia. Nah, nanti di sini ada beberapa penjelasannya. Contoh tadi fauna paleartik. Tadi daerahnya mana aja? Ada Eropa, Afrika Utara, Asia Utara, Barat, dan juga Himalaya. Tapi intinya di daratan Eropa ini. Nah, kemudian contoh faunanya apa saja sih? Ada unta, ayak, ya, burung bersiul, beruang coklat, dan juga grey wolf, ya. Jadi nanti ada beberapa penjelasan-penjelasannya, nanti kalian bisa cari tahu di buku materi masing-masing ya. Jadi intinya fauna di dunia itu terbagi menjadi 6. Tadi ada paleartik, neartik, neotropikal, Etiopian atau disebut juga Afrotropikal, Asiatis atau Oriental, dan Australian atau Australis ya. Nah, kemudian untuk di Indonesia sendiri ya, di negara kita faunanya terbagi menjadi berapa wilayah atau berapa jenis? Jadi terbagi menjadi 3. Ada fauna barat atau disebut juga Asiatis, fauna tengah ya disebut peralihan, dan fauna timur atau disebut juga Australis ya. Jadi nanti untuk penjelasannya bisa dilihat di sini. Fauna barat itu apa saja contoh-contohnya dan karakteristik faunanya seperti apa di tengah dan juga di timur ya. Jadi cukup sedikit itu pembahasan tentang persebaran fauna di dunia dan juga di Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 bisa disimak dulu soalnya. Subsistem data input dalam SIG meliputi kegiatan ya. Jadi subsistem SIG ini terdiri dari 4 subsistem. Ada yang pertama subsistem data input, kemudian data management, data manipulasi dan analisis, dan juga data output ya. Data output. Nah, data input itu apa? Mengumpulkan dan mempersiapkan data, baik data spasial maupun data atribut ke dalam bentuk format yang dapat dibaca oleh SIG. Jadi intinya apa sih kata kuncinya dari data input? Yaitu mempersiapkan data ya. Nah, kemudian yang kedua ada data management. Jadi kalau data management ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut tadi ya ke dalam sebuah basis data atau ke dalam sebuah database agar mudah dipanggil, diedit, dan juga diupdate ya. Jadi kalau untuk data management ini kata kuncinya adalah mengorganisasikan data. Jadi fungsinya lebih ke fungsi penyimpanan. Nah, kemudian yang ketiga ada data manipulasi dan analisis, yaitu melakukan manipulasi dan juga pemodelan data agar data yang dihasilkan ini sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi kalau untuk data manipulasi dan analisis ini lebih ke memanipulasi, melakukan pemodelan atau pengeditan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk data output ini kata kuncinya menampilkan ya. Jadi menampilkan sebagian atau seluruh basis data. Nah, dalam menampilkan datanya tadi bisa dalam bentuk soft copy ataupun hard copy ya. Jadi kakak ulang di sini ya. Tadi subsistem SIG tadi ada 4. Ada input, manajemen, manipulasi dan analisis, dan juga output ya. Nah, kemudian kita kembali ke soal nomor 4 tadi. Di situ ditanya subsistem data input itu meliputi kegiatan apa saja. Nah, di sini yang paling tepat adalah B,
yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data geografis ke dalam format data yang dapat digunakan oleh SIP. Ya. Nah, kira-kira kakak tanya, kalau untuk pilihan A atau opsi A, melakukan manipulasi data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan, itu termasuk subsistem apa? Ada yang bisa jawab? Kalau untuk opsi A. Kak, bisa diulang nggak, Kak? Yang mana? Yang mana yang perlu diulang? Yang kata ini, Kak, yang manipulasi sama analisis. Yang manipulasi dan analisis. Ya. Ya. Jadi kalau yang data manipulasi dan analisis itu lebih ke melakukan manipulasi, pemodelan atau pengeditan. Jadi datanya ini diedit atau dilakukan manipulasi atau dimodelkan gitu. Jadi agar datanya ini sesuai dengan yang diharapkan nanti gitu. Ya, jadi kalau input lebih ke mempersiapkan data, manajemen itu mengorganisasikan data atau kayak menyimpan data tersebut ke dalam sebuah database agar nanti ketika dicari itu lebih mudah gitu. Nah, kalau yang ketiga tadi kan manipulasi dan analisis. Jadi itu lebih ke melakukan pengeditan, pemodelan ya, atau memanipulasi datanya agar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau untuk yang output itu lebih ke menampilkan datanya gitu. Gimana? Tadi siapa aktif ya? Ya, udah. Makasih, Kak. Sama-sama. Jadi kalau Kak tanya nih tadi, kalau untuk yang opsi A di sini, opsi A melakukan manipulasi data, berarti ini subsistem apa? Subsistem manipulasi dan analisis ya. Oke, jadi di sini nanti kalian bisa cari tahu yang C, yang D, dan yang E itu apa sih gitu ya. Jadi untuk yang nomor 4, data input, itu yang paling tepat adalah pilihan B. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, jika cukup, kita lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5, unsur interpretasi citra yang tergolong ke dalam hierarki sekunder adalah, ya, jadi bisa dilihat pada gambar samping, di situ ada susunan hierarki unsur interpretasi citra. Ya, jadi unsur-unsurnya kalau misal tidak terlihat di sini kakak tampilkan yang ini ya. Jadi terbagi menjadi 4 tingkatan. Ada primer, sekunder, tersier, dan juga lebih tinggi. Nah, tingkatan ini berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kerumitannya. Ya, tingkat kerumitan apa sih? Tingkat kerumitan dalam interpretasi citra atau dalam menafsirkan citra itu kan nanti menggunakan beberapa unsur-unsur ya. Nah, unsur-unsur yang paling mudah diinterpretasi gitu ya, itu adalah unsur yang paling atas, yaitu unsur yang masuk ke dalam tahapan primer ya. Yang masuk ke dalam tahap primer apa saja? Ada rona dan juga warna. Nah, kemudian yang kedua, tahapan sekunder. Yang masuk ke tahap sekunder itu ada ukuran, kemudian tekstur, dan juga bentuk. Di tahap tersier, ya, itu ada unsur pola, tinggi, bayangan. Dan di tahap yang lebih tinggi itu ada unsur situs dan asosiasi, ya. Jadi nanti tinggal kamu lihat aja segitiganya untuk yang primer itu apa saja, sekunder, tersier, dan yang lebih tinggi. Nah, kita kembali ke soal nomor 5 tadi. Unsur yang tergolong ke dalam hierarki sekunder. Tadi sekunder itu apa sih? Sekunder ada ukuran, tekstur, dan bentuk, ya. Berarti jawabannya yang tepat adalah C, yaitu bentuk, ukuran, dan juga tekstur. Begitu ya. Untuk nomor 5 ada pertanyaan? Paham, Kak.
Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Bisa disimak dulu soalnya ya, bersama-sama. Jumlah penduduk di kota A sama dengan 20.000 jiwa. Di kota B, 15.000 jiwa. Dan di kota C, 10.000 jiwa. Jika jarak kota A ke kota B adalah 100 km, kota A ke kota C 50 km, dan kota B ke kota C 50 km, maka pernyataan berikut yang benar adalah, ya. Nah, masih ingat ya? Jadi ini untuk menghitung apa sih? Menghitung kekuatan interaksi, gitu ya. Nah, dalam menghitung kekuatan interaksi itu menggunakan rumus atau teori gravitasi, ya. Model teori gravitasi itu rumusnya gimana sih? Rumusnya adalah interaksi dua wilayah atau IAB sama dengan konstanta. Nah, nanti kalau konstantanya tidak ada, tidak perlu ditambahkan juga nggak apa-apa. Nah, PA atau jumlah penduduk kota A dikali jumlah penduduk kota B per jarak dari kota A ke kota B kuadrat, ya. Jadi menggunakan model gravitasi. Fungsinya untuk apa model gravitasi ini? Untuk mengukur kekuatan interaksi antar dua wilayah atau dua kota. Nah, kita kembali lagi ke soal nomor 6. Di situ ada 3 kota, ada kota A, B, dan C. Jadi nanti kita cari dulu nih kekuatan interaksi dari A ke B berapa, terus dari A ke C, dan juga dari B ke C, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk kita cari dulu kekuatan interaksi dari kota A ke kota B. Bisa dilihat ya untuk yang ini. Jadi interaksi A ke B sama dengan PA kali PB per JAB kuadrat. Koneksi ya.
kita mulai lagi ya. Mohon maaf tadi ada kendala. Lanjut, kita menghitung kekuatan interaksi dari kota A ke kota B. Jadi rumusnya tadi jumlah penduduk dua kota tersebut atau dua wilayah tersebut kita kalikan. Jadi di sini PA-nya tadi jumlah penduduk kota A itu 20.000 dikali kota B itu 15.000. Kemudian jarak dari kota A ke kota B itu 100 km. Jadi nanti ini 100 kuadrat ya, karena dikuadratkan. Kemudian kita hitung 20.000 kali 150.000 yaitu 300 juta dibagi 100 kuadrat itu 10.000. Ya, tinggal kita coret aja nolnya. Di sini 4 kita coret. Kemudian di sini juga 4 ya, kita coret. Berarti sisa 30.000. Jadi jarak dari kota A ke kota B, interaksi antara kota A ke kota B itu adalah 30.000. Kemudian kita lanjut hitung kekuatan interaksi dari kota A ke kota C. Jumlah penduduk kota A tadi 20.000 dikali jumlah penduduk kota C. Di sini ada 10.000. Kemudian jarak dari kota A ke kota C itu 50, kita kuadratkan. Kemudian tadi 20.000 kali 10.000 itu 200 juta dibagi 50 kuadrat itu 2.500 ya. Nanti tinggal kita coret nolnya. Kita coret 2, kita coret 2. Kemudian 200 bagi 25 itu kan 8 ya. 200 bagi 25 itu 8. Kemudian sisa nolnya masih 1, 2, 3, 4. Jadi kita tambahkan berarti 80.000 ya. Nah, lanjut kita menghitung kekuatan interaksi dari kota B ke kota C. Jumlah penduduk B berapa? 15.000 dikali jumlah penduduk kota C itu 10.000. Jarak dari B ke C itu 50, kita kuadratkan. Ya, 15.000 kali 10.000 150 juta dibagi 50 kuadrat itu 2.500. Ya, tinggal kita nanti coret, kita bagi, hasilnya adalah 60.000. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kita lihat yang pertama, interaksi dari A dan B itu lebih kecil daripada A dengan C ya. Di sini terbukti bahwa interaksi antara AB itu 30.000 sedangkan AC itu 80.000. Berarti lebih kecil interaksi A ke B dibanding A ke C. Ya. Nah, kemudian yang kedua, interaksi AB lebih kecil daripada BC. Itu juga sama ya. Karena AB itu 30.000 sedangkan BC 60.000. Lanjut, yang ketiga, perbandingan interaksi antara AB dengan AC itu 3:8. Ya, benar. Ya, terus perbandingan interaksi antara kota AB dengan BC itu 3:6. Dan yang kelima itu kota A dengan kota C itu memiliki interaksi yang paling besar. Ya. Jadi untuk nomor 6 pernyataan yang benar terkait dengan tadi ya perhitungan interaksi keruangan, berarti jawabannya yang tepat adalah D, yaitu perbandingan interaksi kota A dan B ya dengan kota B dan C itu 3:6. Oke, untuk nomor 6 ada pertanyaan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Paham. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab terjadinya variasi tekanan udara di permukaan bumi adalah ya. Jadi faktor yang menyebabkan terjadinya variasi tekanan udara itu yang pertama penyebaran suhu udara, penyebaran daratan dan lautan,
jarak lintang dari khatulistiwa, dan juga ketinggian tempat. Nah, karena di sini yang ditanya yang bukan, jadi jawabannya adalah B, yaitu arah angin. Ya. Nah, tekanan udara itu apa sih? Tekanan udara itu menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Ya, tadi dipengaruhi oleh penyebaran suhu udara, jarak lintang dari khatulistiwa, serta penyebaran daratan dan lautan. Ya, jadi untuk nomor 7, kakak ulang, yang bukan termasuk faktor penyebab terjadinya variasi tekanan udara adalah B, yaitu arah angin. Lanjut ya, untuk nomor 7 cukup paham? Paham, Kak. Paham. Kita lanjut ke nomor 8. Jarak yang ditempuh dalam perjalanan dari kota Jakarta ke Yogyakarta dapat dinyatakan dengan, ya, jadi jarak yang ditempuh dalam perjalanan dari kota Jakarta ke Yogyakarta itu dapat dinyatakan dalam jarak absolut, ya. Jarak absolut ini menurut ukuran panjang yang bersifat mutlak. Contoh, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya, ya. Ini disebut jarak absolut. Nah, sedangkan kalau untuk jarak relatif ini menurut apa sih? Menurut durasi atau lama. Kemudian jarak relatif menurut biaya tempuh. Ada jarak absolut, ada jarak relatif. Bedanya kalau untuk jarak absolut itu menggunakan ukuran yang mutlak, ya, ukuran panjang yang mutlak. Sedangkan kalau jarak relatif itu menggunakan bisa durasi tempuh atau biasa juga untuk biaya tempuh. Berarti untuk nomor 8 yang paling tepat adalah A, yaitu jarak relatif menurut durasi tempuh. Ya. Kalau untuk yang B, absolut menurut waktu tempuh, itu kan udah jelas salah, ya. Jadi nanti kuncinya yang ini tadi. Oke, nah materi ini berhubungan dengan materi apa sih? Berhubungan dengan materi konsep geografi. Masih ingat ya, konsep geografi ada 10, ada jaket Mr. Polo diloakin, jarak, keterkaitan uang, sampai ke nilai kegunaan. Nanti ini bisa dipelajari ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Disimak untuk nomor 9. Cara yang paling tepat untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri adalah, jadi cara yang tepat untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri itu bisa dilakukan yang pertama dengan cara melakukan program AMDAL sebelum melaksanakan kegiatan industri. Jadi biasanya sebelum melakukan kegiatan industri atau pembangunan pabrik atau industri ya, itu harus mendapat izin dari AMDAL. Jadi AMDAL itu apa sih? Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi jika setelah dianalisis, diteliti bahwa industri tersebut misal akan banyak membawa dampak yang negatif bagi lingkungan, nah maka itu tidak disetujui untuk industri tersebut nanti beroperasi gitu ya. Nah, jadi yang paling penting yang pertama sebelum melakukan kegiatan industri atau mendirikan industri harus mendapat persetujuan AMDAL terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mendaur ulang limbah kegiatan industri atau recycle ya. Kemudian mendirikan lokasi industri yang jauh dari pemukiman penduduk ya. Kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar industrinya dan mengurangi atau reduce menggunakan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan juga beracun atau B3 ya. Jadi itu beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan tadi. Jadi untuk nomor 9, jawaban yang tepat adalah B, yaitu kita dengan mendaur ulang limbah kegiatan industri. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Kak, mohon maaf, sebelumnya aku mau tanya dong, Kak.
Yang tadi yang kata program AMDAL itu apa ya Kak? Soalnya tadi sempat keputus pas Kakak ngomong. Oh Maaf iya, ya Kak. nggak apa-apa. Oke, jadi AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi biasanya sebelum melakukan kegiatan industri atau pembangunan industri, itu harus mendapat persetujuan AMDAL. Jadi AMDAL ini nanti tugasnya apa sih? Tugasnya tadi menganalisis bahwa jika kegiatan industri itu misal didirikan, kira-kira dampak positif dan negatifnya itu seperti apa. Dan jika ternyata perusahaan tersebut atau industri tersebut membawa dampak negatif yang cukup banyak gitu ya terhadap lingkungan, nah itu biasanya nanti AMDAL itu tidak memberikan izin untuk pembangunan industri tersebut. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Paham. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke nomor 10. Jadi nomor 10 bisa dilihat soalnya metode konservasi tanah secara mekanik dapat dilakukan dengan cara. Nah, di sini ya beberapa metode konservasi tanah atau dalam beberapa buku itu disebutkan juga metode pengawetan tanah. Jadi ada 3 metode. Yang pertama secara mekanik, kemudian yang kedua secara vegetatif ya, dan maaf, yang kedua tadi secara vegetatif dan yang ketiga itu secara kimiawi. Bisa dilihat di sini ya, bedanya apa sih intinya secara mekanik, vegetatif, dan kimiawi. Kalau untuk yang secara mekanik, jadi metodenya itu lebih ke teknik pengolahan tanahnya, gitu ya. Contohnya apa? Di sini ada terasering atau sengkedan. Jadi terasering itu dalam pengolahan tanahnya itu menanam dengan membuat tanahnya itu dibikin seperti teras-teras atau bertingkat gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi erosi, terus menghambat laju air dan juga menghambat tadi unsur hara yang turun. Jadi ketika terjadi hujan, haranya itu unsur haranya tidak terbawa oleh air. Jadi salah satunya tadi mengurangi erosi juga gitu ya. Jadi itu lebih ke tekniknya. Atau yang kedua nih di sini contohnya galengan. Galengan itu pembuatan tanggul. Jadi kan lebih ke teknik pengolahan tanahnya ya. Itu yang secara mekanik. Nanti bisa dilihat juga yang secara mekanik selain tadi terasering, galengan, ada juga pembuatan dam pengontrol atau disebut juga cek dam, kemudian kontur tilek, guludan, dan juga mulching ya. Jadi itu beberapa metode mekanik. Nah, yang kedua atau ada metode vegetatif. Kalau untuk metode vegetatif, jadi pengusahaannya itu lebih ke tanaman gitu. Contoh ya, ada strip cropping, ada kontur strip cropping, ada cover crop dan lain sebagainya. Jadi lebih ke tanaman. Contoh, misal ada buffering di situ. Buffering itu apa sih? Jadi dalam pengelolaan tanah atau konservasi tanah nanti dibikin ditanami tanaman-tanaman. Baik, kita lanjut ya. Bagaimana sudah terlihat untuk share screen-nya?
Sudah terlihat ya? Kita lanjut. Jadi tadi kakak ulang. Bentar. Jadi untuk metode konservasi tanahnya, kakak ulang di sini ada tadi metode secara mekanik, kemudian secara vegetatif. Kalau vegetatif ini lebih ke apa namanya, pengusahanya lebih ke tanamannya. Kalau tadi mekanik kan lebih ke tanah ya. Nah lanjut sekarang secara kimiawi. Jadi secara kimiawi itu menggunakan bahan-bahan kimia, salah satunya menggunakan bitumen ataupun beryllium. Ya, jadi untuk nomor 10, metode konservasi tanah secara mekanik ditanya ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E, yaitu terasering. Oke ya. Jadi untuk nomor 10, jawabannya tadi E, metode secara mekanik, yaitu terasering. Bisa dilihat di sini gambarnya. Ya. Baik ya, kita ulang sedikit. Tadi sudah sampai ke nomor 10. Jadi nomor 10, metode konservasi tanah secara mekanik yang dapat dilakukan dengan cara, ya, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu terasering. Ya, jadi tadi kakak ulang, metode konservasi tanah ada 3, ada mekanik, vegetatif, dan juga kimiawi. Tetapi di soal nomor 10 ditanya secara mekanik. Jadi jawaban yang tepat adalah E, yaitu terasering. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk nomor 10. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, kita akhiri bersama-sama ya dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ya. Bersama-sama kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk jam kedua ini nanti kita akan bahas soal pelatihan atau tes harian kelima geografi. Sebelumnya, kakak coba share screen terlebih dahulu ya. Bisa ditunggu. Baik, bagaimana? Sudah terlihat? Udah, Kak. Sudah ya. Kita lanjut. Jadi untuk soal tes harian kelima atau soal pelatihan kelima ini ada 10 soal. Kita mulai dari soal pertama. Bisa disimak di sini. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, asumsi dasar yang digunakan pada teori pola keruangan kota di atas adalah, ya, jadi masih ingat ya, dalam materi pola keruangan desa kota,
terutama spesifik di sini pola keruangan kota. Ada 3 teori dalam pola keruangan kota, yaitu ada teori konsentris, kemudian teori sektoral, dan juga teori inti ganda atau teori multipusat menurut Harris dan juga Ullman. Ya, jadi pada soal nomor 1 di situ ditampilkan gambar, dan gambar tersebut adalah teori pola keruangan kota menurut Ullman dan juga Harris atau teori inti ganda atau disebut juga tadi teori multipusat. Jadi teori multipusat ini dikeluarkan oleh Harris dan juga dikemukakan oleh Ullman dan juga Harris pada tahun 1945. Jadi teori ini menggunakan beberapa asumsi dasar, ya. Nah, asumsinya apa saja? Kita lihat. Pertama, kota modern memiliki struktur yang kompleks yang diajukan Burgess dan juga Hoyt. Jadi teori modern ini memiliki struktur yang lebih kompleks, beda dengan yang diajukan oleh Burgess dan juga menurut Hoyt. Ya, yaitu tadi teori yang sebelumnya, teori sektoral dan juga teori konsentris. Nah, yang kedua, kota tidak tumbuh dari satu pusat, melainkan dari inti-inti yang bebas. Nah, yang kedua, setiap inti berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan dan masing-masing berbeda satu sama lainnya. Misalnya, inti administratif, kemudian inti perdagangan, eceran, ya, atau inti transportasi dan bisa juga yang lain. Jadi setiap inti-inti tadi nanti bisa berkembang. Kemudian yang terakhir di sini asumsinya yaitu dalam sewaktu-waktu inti-inti ini akan menyatu menjadi suatu pusat urban yang besar. Nah, jika pertumbuhan ini menjadi terlalu besar dan menimbulkan kongesti, maka beberapa fungsi kawasan dan akan menyebar dan membentuk inti baru dan menghasilkan pertokoan pinggir kota. Ya, jadi untuk nomor 1, ya, yang paling tepat asumsi pada teori tersebut itu adalah opsi D, yaitu kota tidak tumbuh dari satu pusat, melainkan dari inti-inti yang independen. Sampai di sini ada pertanyaan untuk soal nomor 1. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Bisa disimak dulu soalnya. Gejala pasca vulkanik yang disebut MOVET mengeluarkan gas. Ya, jadi gejala post atau pasca vulkanik itu dapat menimbulkan beberapa fenomena atau beberapa material-material yang dikeluarkan. Nah, yang pertama itu timbulnya mata air panas yang memancar atau geyser. Ya, jadi bisa dilihat pada gambar yang paling atas. Nah, ini adalah geyser atau mata air panas yang memancar, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu timbulnya mata air mineral atau therm, ya. Mata air mineral baru bisa dilihat di sini. Nah, yang ketiga itu timbulnya gas-gas seperti MOVET atau CO2, solvatar atau H2S dan fumarol H2O yang disebut sebagai eksalasi. Ya, jadi di sini salah satunya di gambar paling bawah itu adalah solvatar atau disebut juga apa? Solvatar itu adalah gas belerang. Ya. Jadi tadi timbul gas-gas ada MOVET itu gas asam arang, kemudian solvatar, gas belerang, dan fumarol itu uap air. Jadi di antara gas-gas tersebut yang tidak berbahaya itu adalah fumarol, sedangkan MOVET dan juga solvatar itu berbahaya untuk manusia. Ya, jadi untuk nomor 2 di situ ditanya adalah MOVET. MOVET ini apa sih? Disebut CO2 atau tadi gas asam arang. Ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya yang tepat adalah A. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup?
Jika cukup, kita lanjut ke soal nomor 3. Disimak soalnya, perubahan habitat, perubahan musim, dan faktor geologi merupakan, ya, jadi di sini habitat, perubahan musim, dan juga faktor geologi itu termasuk faktor penyebab dispersi fauna. Nah, dispersi fauna itu apa sih? Dispersi fauna itu adalah penyebaran fauna atau faunanya ini menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan fauna tersebut mengalami dispersi atau menyebar tadi ya? Nah, faktor-faktornya ini ada 2. Ada faktor yang dari dalam atau faktor internal dan faktor yang dari luar atau faktor eksternal. Untuk faktor internal, ya bisa dilihat di sini, faktor internal merupakan gejala atau segala faktor yang berasal dari dalam organisme fauna itu sendiri yang menyebabkan fauna tersebut menyebar. Seperti yang pertama itu kecepatan reproduksi. Jadi setiap fauna itu punya tingkat kecepatan reproduksi yang berbeda-beda. Jadi bisa menyebabkan juga fauna tersebut mengalami tadi penyebaran atau perpindahan. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu tekanan populasi. Ya, karena adanya tekanan populasi, fauna tersebut itu juga bisa menyebar dan persaingan. Ya, jadi tadi ya yang Kakak sebutkan kecepatan reproduksi, kemudian tekanan populasi dan juga persaingan itu termasuk faktor yang berasal dari dalam organisme itu sendiri atau faktor internal. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan segala faktor yang berasal dari luar organisme fauna itu sendiri. Yang menyebabkan fauna tersebut menyebar seperti perubahan musim, perubahan habitat, dan juga faktor geologi. Ya, jadi bisa dilihat di sini pada gambar, Kakak ilustrasikan. Yang pertama tadi ada perubahan musim. Ya, jadi setiap wilayah atau negara itu kan punya iklim yang berbeda-beda. Nah, setiap iklim itu nanti mengalami beberapa musim. Salah satunya untuk di Indonesia mengalami musim hujan dan juga musim kemarau. Kenapa? Karena Indonesia ini memiliki iklim tropis. Nah, nanti akan berbeda juga dengan negara-negara lain yang iklimnya berbeda. Contoh misal iklim sedang atau dingin itu nanti akan mengalami perubahan musim yang berbeda pula. Ya, jadi perubahan musim itu bisa menyebabkan fauna ini menyebar ke satu wilayah. Kenapa? Karena di musim-musim tertentu terkadang fauna ini tidak bisa bertahan hidup di daerah atau di musim seperti itu, akhirnya berpindah tempat gitu. Nah, kemudian yang kedua adanya perubahan habitat. Ya, habitat itu tempat tinggal fauna tersebut. Contoh, faunanya tinggal di daerah hutan hujan tropis. Ya, kita tahu hutan hujan tropis itu ciri-cirinya hijau sepanjang tahun, kemudian tanamannya itu heterogen, ya, dasar hutannya gelap, lembab. Kenapa? Karena tanamannya itu rapat, sehingga dasar hutannya tidak bisa terkena sinar matahari. Ya, karena tadi tanamannya rapat, kemudian tanamannya itu juga berkanopi, ya, yang daunnya lebar-lebar sehingga tidak memungkinkan untuk cahaya dari sinar matahari itu menembus sampai ke dasar hutan, sehingga dasar hutannya jadi lembab. Nah, tetapi kalau misal fauna itu yang habitatnya di hutan hujan tropis, kemudian hutan hujan tropisnya itu mengalami perubahan. Kenapa? Karena misal adanya penebangan pohon atau pembukaan lahan, ya, yang tadinya lahan hutan nanti diubah misal menjadi tempat wisata atau pemukiman. Nah, nanti fauna-fauna tersebut yang hidup di habitat itu maka akan berpindah gitu. Kenapa? Karena habitatnya sudah berubah gitu. Nah, yang ketiga yaitu faktor geologi.
Ya, faktor geologi ini maksudnya apa sih? Maksudnya berkaitan dengan aktivitas atau pergerakan lempeng. Ya, jadi di dalam atau di bawah bumi kita itu terdiri dari beberapa lempeng-lempeng. Ya, lempeng-lempeng tersebut itu mengalami pergerakan sehingga yang awal mulanya satu daratan nanti bisa terpisah menjadi daratan yang berbeda atau menjadi benua yang berbeda sehingga faunanya menyebar, ya. Jadi kakak ulang di sini, dispersi fauna itu penyebaran fauna, dan penyebaran fauna itu terbagi ke dalam dua faktor atau dua penyebab, yaitu faktor yang internal dan faktor eksternal. Nah, kita kembali ke soal nomor 3. Nomor 3 di situ disebutkan bahwa perubahan habitat, perubahan musim, dan juga faktor geologi itu merupakan apa? Jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu merupakan faktor eksternal penyebab dispersi fauna. Baik, untuk nomor 3, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Jadi di sini sedikit kakak jelaskan lagi tadi dispersi fauna. Tadi penyebabnya kita udah tahu, ada internal dan eksternal. Kemudian sarananya. Jadi lewat apa sih fauna tersebut menyebar? Nanti sarananya ini bisa lewat air, darat, ataupun udara. Nah, kemudian dispersi fauna ini juga mempunyai hambatan. Hambatannya ada hambatan geografis, hambatan edafik, dan juga hambatan biologis. Hambatan geografis itu berkaitan dengan yang pertama, misal pegunungan yang tinggi. Jadi karena adanya pegunungan yang tinggi itu bisa menghambat fauna itu tersebar dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya di mana? Contohnya di pegunungan Himalaya. Jadi kalau kita lihat pegunungan Himalaya itu lokasinya ada di antara benua Eropa dan juga Asia. Nah, kemudian kenapa fauna di Eropa dan di Asia ini berbeda? Karena tadi faunanya tidak bisa menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain karena adanya atau terhalang oleh pegunungan yang tinggi, yaitu pegunungan Himalaya tadi yang berada di Nepal. Nah, kemudian yang kedua contohnya ada gurun yang luas. Jadi adanya gurun yang luas itu juga bisa menyebabkan fauna itu terhambat melakukan dispersi. Atau yang ketiga bisa juga karena adanya laut ataupun samudera yang luas. Nah, baik, itu hambatan secara geografis. Kemudian yang kedua ada hambatan secara edafik. Jadi kalau secara edafik ini berkaitan dengan tanah, ya. Dan yang ketiga hambatan biologis. Contohnya ancaman predator. Ya, jadi karena ada ancaman predator maka fauna itu tidak bisa mengalami atau terhambat melakukan dispersi. Baik ya, itu sedikit tentang dispersi fauna. Nah, sekarang kita tahu bahwa persebaran fauna di dunia itu terbagi menjadi 6 wilayah. Ada fauna nearktik, neotropikal, palearktik, Ethiopian, Oriental, dan juga Australia. Nanti bisa kalian lihat dalam peta tersebut. Jadi kalau untuk fauna nearktik itu ada di wilayah mana? Ada di wilayah Amerika bagian utara. Kemudian fauna neotropikal itu ada di Amerika bagian selatan. Palearktik itu di Eropa. Ethiopian disebut juga afrotropikal itu ada di benua Afrika. Dan Oriental itu di Asia serta Australian itu di benua Australia. Oke ya, jadi itu pembagian zoogeografi atau fauna di dunia. Nah, di sini penjelasannya sedikit. Jadi tadi regionnya ada 6. Kemudian setiap region fauna tadi itu memiliki daerah geografis yang berbeda-beda ya.
Contoh Palearktik tadi ada di Eropa, Afrika Utara, Asia Utara, Barat Himalaya. Tapi intinya itu lebih ke di daratan Eropa. Kemudian contoh mamalianya apa saja sih? Atau contoh burung-burungnya atau hewannya apa saja? Ada unta, kemudian ayak, burung bersiul, beruang coklat, dan juga grey wolf ya. Jadi di situ ada beberapa karakteristik warnanya. Begitupun untuk yang nearktik, neotropikal, Ethiopian, Asiatis, dan Australis. Nanti bisa dibaca ya, dibaca terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita bahas persebaran fauna di dunia, kemudian kita bahas fauna di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia tersendiri itu terbagi menjadi 3 region atau 3 wilayah. Ada region barat, Asiatis, kemudian tengah itu peralihan, dan di timur itu Australis. Ya, untuk wilayah barat, di situ penjelasannya bisa dilihat, ya, dan contoh-contoh hewannya apa saja di tengah dan juga di timur. Oke ya, sementara itu dulu, yang nanti bisa kalian pelajari lebih dalam lagi. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Subsistem data input dalam SIG meliputi kegiatan. Jadi subsistem SIG itu terdiri dari 4 subsistem ya. Yang pertama ada subsistem data input, kemudian yang kedua data management, yang ketiga data manipulasi dan analisis, dan yang keempat itu adalah data output. Kita bahas dulu untuk data input. Jadi data input ini adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data, baik data spasial dan juga data atribut ke dalam bentuk format yang dapat dibaca oleh SIG ya. Jadi kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya mempersiapkan data ya, mengumpulkan atau mempersiapkan data. Nah, kemudian yang kedua ada data management. Jadi kalau untuk data management itu lebih ke mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data atau database agar mudah dipanggil, diedit, dan juga diupdate. Ya. Jadi kata kuncinya adalah mengorganisasikan data ke dalam database. Nah, kemudian yang ketiga, data manipulasi dan analisis. Ya, data manipulasi dan analisis yaitu melakukan manipulasi dan juga pemodelan data agar menghasilkan informasi yang diharapkan. Ya, jadi melakukan pengeditan atau melakukan pemodelan atau manipulasi agar datanya sesuai. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu data output. Jadi data output ini menampilkan sebagian atau seluruh basis data. Nah, dalam menampilkan basis data tadi bisa dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, ya. Jadi kakak ulang di sini ya, subsistem SIG tadi ada 4, data input, data management, data manipulasi dan analisis, serta yang keempat yaitu data output. Ya. Nah, kita kembali lagi ke soal nomor 4. Di situ ditanya, subsistem data input meliputi kegiatan apa saja, gitu kan? Nah, input tadi apa? Mengumpulkan dan mempersiapkan data. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data geografis ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. Baik, untuk nomor 4 atau sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 5.
Nomor 5, unsur interpretasi citra yang tergolong ke dalam hierarki sekunder adalah, ya kita lihat di sini susunan hierarki dalam unsur interpretasi citra. Ya, jadi susunan hierarki ini berdasarkan apa sih? Berdasarkan tingkat kerumitannya. Ya, berdasarkan tingkat kerumitannya nanti terdiri dari 4 tingkat. Yang pertama primer, kemudian sekunder, tersier, dan juga yang lebih tinggi. Jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan tadi tingkat kerumitan ya. Jadi yang paling mudah untuk diinterpretasi yaitu unsur primer atau dalam tahapan primer. Yang masuk ke dalam tahap primer, di situ ada unsur rona dan warna. Nah, kemudian di tahap sekunder ada ukuran, tekstur, dan juga bentuk. Di tahap tersier itu ada pola, tinggi, dan juga bayangan. Serta di tahap yang lebih tinggi itu ada situs dan juga asosiasi. Ya. Nah, kita lihat lagi di soal nomor 5. Unsur interpretasi citra yang tergolong ke dalam hierarki sekunder ya. Jadi di sini ditanya hierarki sekunder, yaitu bisa dilihat di sini ya, ada ukuran, tekstur, dan juga bentuk. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Bentuk, ukuran, dan juga tekstur. Ya, untuk nomor 5C, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, disimak dulu ya soalnya. Jumlah penduduk di kota A sebanyak 20.000 jiwa. Di kota B 15.000 jiwa. Dan di kota C 10.000 jiwa. Jika jarak dari kota A ke kota B adalah 100 km, kota A ke kota C 50 km, dan kota B ke kota C 50 km. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, ya, jadi di sini berkaitan dengan interaksi keruangan wilayah, ya. Nah, dalam interaksi keruangan ada beberapa teori. Yang pertama ada teori model gravitasi. Yang kedua ada teori titik henti. Dan yang ketiga ada indeks konektivitas. Dalam soal tersebut itu berkaitan dengan teori model gravitasi, yaitu menghitung kekuatan interaksi atau untuk mengetahui kekuatan interaksi dua wilayah. Ya, rumusnya gimana? Rumusnya IAB sama dengan K itu konstanta, jika tidak ada tidak perlu dimasukkan, tidak apa-apa. Jadi PA kali PB atau jumlah penduduk kota A dikali jumlah penduduk kota B dibagi jarak dari kota A ke kota B kuadrat. Ya, jadi rumusnya adalah ini. Fungsinya untuk apa model gravitasi? Fungsinya untuk mengukur seberapa kuat interaksi dua wilayah. Ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soal nomor 6. Di situ dijelaskan bahwa ada 3 wilayah atau 3 kota, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Dan setiap kota tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, serta antar wilayah tadi atau antar kota tadi memiliki jarak yang berbeda-beda pula. Nah, kita lihat dulu perbandingan interaksi dari kota-kota tersebut. Jadi nanti yang perlu kita hitung interaksi antara kota A dan kota B, kemudian kota A dengan kota C, dan kota B dan juga kota C. Kita hitung dulu untuk kekuatan interaksi dari kota A ke kota B ya. Bisa dilihat di sini yang kakak lingkarin, yang kakak kasih lingkaran
ya, di situ kekuatan interaksi dari kota A ke kota B. Rumusnya, PA kali PB per JAB kuadrat. PA atau jumlah penduduk kota A-nya berapa? Ada 20.000. Kemudian kota B ada 15.000. Dan jarak dari kota A ke kota B itu 100 km. Jadi nanti 100 kilometernya kita kuadratkan ya. Jadi 10.000. Nah, 20.000 kali 15.000 yaitu 300 juta dibagi 10.000. Nanti tinggal kita coret aja, nolnya 4 ya. Jadi sisa berapa? 30.000. Jadi interaksi antara kota A dan kota B itu sebesar 30.000. Kemudian setelah kita menghitung kekuatan interaksi dari kota A ke kota B, kita lanjut menghitung kekuatan interaksi dari kota A ke kota C. Kita hitung ya, PA atau jumlah penduduk kota A-nya 20.000 dikali PC, yaitu 10.000, dikali jarak dari A ke C itu 50, kita kuadratkan. Jadi 20.000 kali 10.000 itu 200 juta, dibagi 2.500. Ya, nanti tinggal kita coret aja nolnya. Kemudian 200 dibagi 25 itu 8, sisa nolnya 4. Berarti 80.000. Ya. Jadi untuk kekuatan interaksi dari kota A ke kota C sebesar 80.000. Kita lanjut interaksi kekuatan interaksi antara kota B dengan kota C. Kita hitung ya. PB atau jumlah penduduk kota B itu 15.000 dikali PC 10.000 per jarak dari B ke C itu 50 km, kita kuadratkan. Jadi 15.000 dikali 10.000 itu 150 juta, dibagi 50 kuadrat itu 2.500. Ya, nanti tinggal kita coret, kita bagi, hasilnya adalah 60.000. Jadi kalau kita lihat di sini, kekuatan interaksi dari kota A ke kota B itu 30.000, kemudian antara kota A dan C 80.000, dan antara kota B dengan C itu adalah 60.000. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya bisa dilihat ya di sini. Dapat disimpulkan yang pertama, interaksi A dan B lebih kecil daripada A dan C. Ya, terbukti di situ interaksi AB itu 30.000 sedangkan AC 80.000. Sehingga AB itu lebih kecil daripada AC. Yang kedua, interaksi AB lebih kecil daripada BC. Yang ketiga, perbandingan interaksi antara kota AB dengan kota AC itu adalah 3:8. Kemudian yang keempat, perbandingan interaksi antara AB dengan BC adalah 3:6. Serta yang kelima, kota A dengan kota C memiliki interaksi yang paling besar. Lanjut. Jadi, untuk soal nomor 6 ditanya pernyataan yang benar. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu perbandingan interaksi kota AB dengan kota BC adalah 3:6. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 7. Kita simak ya, nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab terjadinya variasi tekanan udara di permukaan bumi adalah, nah di sini faktor yang menyebabkan terjadinya variasi
tekanan udara di permukaan bumi itu yang pertama penyebaran suhu udara